Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Afwan agak telat sedikit anak tadi. Ada teman yang datang. Qadarullah hari ini anak semoga bisa sampai 9.30. Cuman kalau memang tidak bisa secukupnya aja. Karena usahakan kita selesai di Babul Miyah hari ini tentang pembahasan air. Karena sudah 2 hari ini anak qadarullah masih demam. Cuman nggak tahu kapan lagi waktu yang bisa kalau bukan malam ini untuk mengganti pertemuan Ahad malam. Jazakumullah khairan yang sudah menyempatkan hadir malam ini. Eh, Sebelumnya mungkin anak ingin sedikit memulai dengan nasihat. Ya. Eh, Salah satu nasihat yang begitu penting yang anak pegang bahwa ketika kita belajar memahami ayat dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 3 poin: hifdzun nas, wa fahmun nas, wa ta'zimun nas. Jadi ilmu itu jangan sampai hanya dihafal, kemudian tidak dipahami dengan baik. Menghafal ilmu itu sangatlah penting. Itu kita semua sepakat akan hal tersebut. Menghafalnya, makanya alangkah baiknya ketika di usia-usia sekarang, ya apalagi usia yang lebih kecil ketika umur 7 sampai umur belasan tahun itu sangat optimal di hifaz. Itu alangkah baiknya untuk dihafalkan. Nah, akan tetapi ilmu-ilmu yang sudah kita hafal itu tidak serta-merta bisa disampaikan, ya. Tidak serta-merta bisa disampaikan karena semua ilmu, semua nas, baik itu Al-Quran, baik itu hadis, pasti punya pemahamannya, ya. Pasti ada pemahamannya. Pemahaman tidak bisa kita pahami dengan akal kita sendiri. Harus kita mengikuti pemahaman salafus solih, ya. Makanya setelah hifdzun nas itu tidak boleh kita sampaikan. Begitu juga ketika menukil apapun yang kita pelajari. Kita pelajari dari Ustadz A, Ustadz B. Jangan sembarangan menyampaikan, hanya mengambil mentah-mentah kemudian menyampaikan. Tidak, tidak. Karena belum tentu pemahaman yang penyampai sesuatu itu sama dengan pemahaman kita yang disampaikan kepada kita. Makanya hati-hati. Bahkan setelah kita menghafal dan memahami, tidak boleh juga kita sembarangan menyebar. Nas itu ada kredibilitasnya, ada kimahnya. Ilmu itu ada kimahnya, ilmu itu ada harganya. Ilmu itu sesuatu yang besar, yang nggak sembarang kita, oh persana sini kayak bola, enggak. Makanya ada namanya ta'zimun nas. Kita tuh harus memuliakan, ya. Memuliakan ilmu sesuai dengan harganya. Harga ilmu itu tidak ada yang mengalahkan, tidak ada yang lebih mahal di dunia kecuali ilmu. Ilmu yang bermanfaat itu yang paling paling mahal di dunia ini. Makanya sangat penting kita untuk tetap memuliakan ilmu, apalagi belajar fikih. Fikih kalau bukan dengan kalau tidak ada ta'zim dari diri kita tidak memuliakannya, maka sangat gampang untuk menjadikan yang haram menjadi halal tuh hal yang mungkin untuk dilakukan orang-orang yang memahami agama. Dan itu yang terjadi ketika tidak adanya ta'zim. Makanya Nabi SAW bersabda apa? Al-ilmu khasyah. Ya. Ilmu itu rasa takut. Kalau ilmu itu tidak menghasilkan rasa takut, ada yang kurang dari keberkahan ilmu itu. Itu yang terjadi kepada diri Ana juga. Ini saling menasehati. Bukan berarti Ana sudah berhasil ke titik itu, tidak. Ini mimbab tanasuh yang Ana sendiri gagal di bagian sana. Cuman semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk ya bagi kita. Baik, itu saja. Ana kita sama-sama mengingatkan untuk ta'zimun nas dan agar menjadi hamba-hambanya yang takut kepada Rabb Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dars kita di kitab Safinatun Najah. Terakhir kemarin kita sudah membahas niyah. Kita sampai di bab furudul wudu, yang dimana furudul wudu itu ada 6.
Empatnya itu ditetapkan langsung dari nas ayat wudhu dalam Al-Quranul Karim. Di surah Al-Maidah kalau tidak salah, ya surah Al-Maidah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ada 4. Ya. Adapun duanya yang lain, yang pertama dan yang terakhir itu dari sunnah. Ya. Kalau yang pertama itu kita semua sudah hafal juga dalilnya, innamal a'malu binniyat. Dan yang terakhir at-tartib itu Nabi SAW bersabda, ibda'u bima badallahu bih. Mulailah dengan apa yang Allah mulai dengannya. Maksudnya di ayatul wudhu. Kita sudah membahas tentang niat dan bab setelah ini juga bab tentang niat, tapi Anda sudah kedepankan kemarin dan 7 aspek kita membahas niat kemarin, hakikatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Ya. Sudah selayaknya bagi talibul ilm itu hafal mati, hafal mungkin tentang niat, masalah niat. Karena itu bisa dikatakan kunci untuk memahami bab-bab selanjutnya. Sangat penting. Karena banyak dalam masalah fikih itu ibrohnya di niat. Makanya salah satu kaidah fikih yang terkenal apa? Al-umuru bimaqasidiha. Bahwa semua perkara itu, semua tasarruf, semua kegiatan kegiatan seorang hamba itu kembali kepada niatnya. Makanya harus kita ketahui apa itu niat dan syurut-syurutnya, doa-doa-bitnya. Ini 7 yang kemarin itu ana harap semuanya di murojaah. Jika ada pertanyaan bisa chat ana. Kemudian yang kedua, qala rahimahullahu taala asani ghuslul wajhi. Ghuslul wajhi. Ya. Jadi beliau mengatakan mencuci wajah ya. Sebagaimana yang termaktub di surah Al-Maidah tadi, faghsilu wujuhakum. Ghusl wajah itu adalah awal fard wudu atau rukun wudu ya, awal fardhu wudu. Adapun cuci tangan dan kumur-kumur itu minas sunan, sunnah, tidak termasuk bagian wajib. Makanya dan dobit yang dikatakan muka itu apa sih? Secara bahasa wajah itu mata sulubhil muwajah. Apa yang dengannya kita tuh bisa bisa kelihatan gitu. Yang bisa kelihatan ketika kita saling berhadapan. Nah, kalau kita eh, lebih tafsir lagi, dobitnya adalah kalau tulang secara tinggi itu dari tempat tumbuhnya rambut secara umum ya, tempat tumbuhnya rambut secara umum ya, kebanyakan nas sampai asfaluzakan bawah dagu atau ujung jenggot kalau ada jenggot, ujung jenggot ya. Ujung jenggot. Jadi dari ujung kepala sampai ujung jenggot. Itu batas secara secara tinggi. Ataupun secara samping itu samping telinga ini sampai sini ya. Dari ujung telinga sampai ujung telinga satunya. Eh Ghusl wajah ya, itu maknanya adalah mencuci semua yang ada di muka. Dan di wajah itu ada sekitar 20 kalau tidak salah nama-nama bulu ya. Bisa dibuka di kitab Nailur Roja kalau antum ada punya Nailur Roja itu di situ ada disebutin ada 20 bulu yang tumbuh di rambut. Ya. Dan semua bulu baik itu bulu mata, bulu apapun yang tumbuh eh, di wajah itu wajib dibasuh. Kecuali jenggot yang lebat dan jambang ya. Jambang tuh yang di sini. Ya. Aridon sama lihyah. Itu yang tidak wajib eh, tidak wajib dibasuh kalau dia lebat. Kalau dia khafif, kalau dia tidak lebat maka semuanya wajib dibasuh. Dan dobit dikatakan lebat adalah ketika 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 kulit ya, ketika kulit kulit dagu itu tidak kelihatan. Ya. Kalau ketika jenggotnya itu masih bisa kita lihat kulit dagunya dari luar, dari majelis takhotub istilahnya majelis ngobrol ya. Kita masih bisa lihat dagunya itu belum dikatakan lebat walaupun mungkin banyak bedakan 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 panjang sama lebat ya dan yang dimaksud adalah lebat jadi sampai menutup kulit ya. Sampai tidak kelihatan dari luar kalau ini masih kelihatan kulitnya maka wajib dibasuh semuanya selama masih kelihatan
kulit wajah. Adapun kalau misalnya memang lebat dan kulit wajah sudah tidak terlihat, sudah terhitung kasif, maka yang wajib dibasuh adalah zahir, zahir, zahir lihi aja. Sedangkan yang dalamnya takhlil itu sunnah. Takhlil sunnah. Tapi ingat dobitnya adalah khafif atau kasif. Dia lebat atau tidak. Kalau dia tidak lebat maka semuanya wajib dibasuh. Dan itu hanya berlaku kepada jambang sama jenggot. Kalau misalnya bulu matanya lebat, wajib dibasuh semuanya. Kalau misalnya ada bulu di jidat lebat, maka wajib dibasuh semuanya. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian yang ketiga, ghusl yadaini ma'al mirfaqain. Al-yad, al-yad itu maknanya adalah sebenarnya dikatakan yad dalam bahasa Arab itu yang di ujung ujung kuku ini, ujung jari sampai mana? Sampai sebelum pundak, ya. Sampai adud katif, ya. Sampai pundak katif. Sini ada adud, ini tidak dibasuh. Yang wajib dibasuh itu dari ujung jari sampai mirfak. Ya. Kalau wudhu, ya yang dimaksud ketika wudhu sampai mirfak. Adapun kalau misalnya kalau tangan yang dimaksud ketika had sarikoh itu cuma sampai kur. Kur itu pergelangan. Ya. Kuain. Jadi ujung jari sampai mirfak. Ya. Mirfak ini yang wajib dibasuh. Sifatul kamalnya bagaimana? Ya, dalam hadis Abu Hurairah yang asbigul wudu. Ya. Walaupun itu ada yang mengatakan itu mudraj dari Abu Hurairah tentang menyempurnakan itu ada gurrah tahjil yang apa hadis yang bahwasanya bagian-bagian atau wudu itu akan akan bersinar di yaumul akhir, maka siapa yang bisa memanjangkan maka panjangkanlah itu tambahan dari Abu Hurairah. Dan itu diambil di Syafi'iyah bahwa sunnah melebihkan ya, melebihkan sampai alut. Jadi ini mirfaq, ini siku dilebihkan sedikit ya. Karena masuk ke malayatimu wajib ila bihi fawa wajib. Karena kalau tidak diambil bagian sini sedikit terkadang mungkin tidak lengkap mirfaqnya. Makanya sifatul kamal ya, sifat kamal dalam mencuci tangan sampai siku itu ambil dari ujung sampai mirfaq lebihkan sedikit ya, sampai alut. Begitu juga dengan kiri ya. Kemudian ghuslul yad mal mirfaqain ar-rabi mashu syai'in min ar-ra's. Kemudian membasuh sedikit bagian dari kepala ya. Dari bagian yang di atas kepala bahkan rambut, sebagian dari satu helai rambut pun sudah dikatakan cukup. Tapi ingat itu cuman had wajibnya. Sifatul kamalnya bagaimana? Ya, itu sebagaimana yang kita ketahui mengambil dari depan sampai belakang kemudian kembali ke depan. Ya. Kemudian mengambil air baru untuk telinga. Jadi tidak langsung, tidak langsung. Kalau di Syafi'iyah itu tidak langsung. Jadi setelah kepala ambil air baru telinga. Ya. Walaupun kalau mau lebih lengkapnya lagi itu berbeda. Jadi ada kepala sama telinga, ada telinga sendiri gitu. Itu di Syafi'i seperti itu. Kepala ya, itu sangat apa? Disunahkan membasuh semuanya karena apa? Kaidah yang kita sebut-sebut kemarin, khuruj minal khilaf sunnah. Ya. Keluar dari masalah khilaf itu sunnah. Dan kita tahu bahwa mazhab Hanabilah itu mewajibkan untuk membasuh seluruh kepala. Ya. Dan itu masalah khilaf yang ada pada ayat surah Al-Maidah itu makna ba di sana. Apakah itu maknanya sebagian atau seperti apa? Allah taala ala wa alam. Kemudian yang terakhir, ghusl rijlaini ma'al ka'bain. Mencuci kaki sampai mata kaki. Ya. Begitu juga disunahkan untuk melebihkannya sedikit dari hadis Gurrah Tahjil tadi. Melebihkan sedikit. Malayatimul wajib lebih wajib. Takhlil, masalah menyela-nyela jari kaki, ya. Menyela jari kaki itu sunnah. Tapi ketika tidak bisa masuk air kecuali dengan menyela-nyelanya, maka kembali. Malayatimul wajib lebih wajib. Maka menjadi wajib juga. Ya. Menyela-nyela jari kaki. Menyela jari kaki itu wajib ketika tidak bisa air sampai kecuali dengan menyela-nyela. Tapi kalau memang bisa sampai ke dalam sela-sela tanpa perlu menyela-nyela, maka hukum menyela kaki itu sunnah. Dan disunahkan menggunakan apa?
jari kelingking kiri. Asadis at-tartib. Terakhir, tertib. Beliau di sini tidak menyebutkan sunan wudu. Sunnah-sunnah wudu itu ada banyak, tapi insya Allah kita pelajari di matan-matan yang lainnya. Eh iya, tertib insya Allah sudah jelas sesuai dengan urutan yang tertulis di sini. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Ibda'u bima badallahu bihi. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Faslun, kalau rahimahullah ta'ala, faslun fin niyati wa tertib. An-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Kemarin kita sudah bahas bahwa niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Maknanya apa? Maknanya niat itu harus muqtarin bi fi'il. Harus diletakkan betul-betul di awal ya. Ketika melakukan awal bagian pertama suatu ibadah. Ya. Wa mahallu hal qalb wa talaffuzu biha sunnah. Ini kita sudah bahas kemarin bahwa tempatnya itu di qalb. Dan talaffuz ini sunnah. Sunnahnya kapan? Ketika apa? Ketika hati butuh. Yusai dari lisan al-qalb. Jika qalb tidak butuh maka tidak disunnahkan melafazkan niat. Waktuha dan waktunya kapan? Inda ghusli awal juti minal wajah. Ketika mencuci bagian awal wajah. Jadi ketika kita mulai menciduk air untuk mencuci wajah, di situ kita berniat wajib wudhu. Bismillah. Kalau kita mulainya dari tangan, yang tangan sama yang kumur-kumur itu niatnya sunnah. Ya. Dan iya, di sini tidak sebutkan kumur-kumur dan istinsyak, ikhwan. Kumur-kumur itu di mazhab Hanabilah sendiri itu wajib. Kumur-kumur itu wajib karena dikatakan masih masuk dalam bagian wajah. Dan istinsyak, ya, termasuk istinsyak bahkan dikatakan sunnahnya itu lebih muakkad karena sunnahnya dari nas hadis ya. Jadi ada hadis yang falyastansir. Bahkan beberapa ada ulama Syafi'iyah sendiri yang mewajibkan istinsyak. Makanya di mazhab Syafi'i sunnah istinsyak itu lebih disunnahkan dari sunnah kumur-kumur. Dan tentu meninggalkannya makruh. Kenapa? Karena di mazhab lain itu wajib. Dan furuj minal khilaf sunnah. Jadi sebisa mungkin kita tetap cuci tangan, kemudian kumur-kumur dan istinsyak. Dan itu ketika itu niat sunnah wudhu. Barulah masuk ke niat niat gosol wajah. Baru di situ kita masuk ke kita yakini bahwa itu furudul wudhu. Sampai kemudian ke cuci kaki. Wa tertib ala yuqaddam udun ala uduin. Dan tertib adalah untuk tidak mendahului anggota dari anggota lainnya. Ya. Jadi seperti itu ikhwan. Wudhu ya, itu banyak sunnah-sunnah di dalamnya. Dan tidak cukup kalau kita bahas di sini semua sunnah-sunnahnya. Cuman ada yang Anda ingin sampaikan, ya salah satu sunnah adalah mualah. Mualah dalam mazhab kita itu tidak wajib. Uh, jadi jadi kalaupun nanti wudhu wudhu dan dipaus, katakanlah sudah mengusap kepala, kemudian pergi dulu bentar, baru cuci kaki, bisa sah wudhunya. Karena mualah tidaklah wajib. Dan dikatakan mualah, had mualah adalah an yaksila udwan qabla ayyajifa udwa qablahu. Jadi dikatakan mualah adalah ketika antum mencuci eh, anggota setelahnya sebelum kering anggota sebelumnya. Ya. Dan itu sunnah di mazhab kita jadi tidak wajib. Maka kita katakan sah. Kemudian masalah jika orang bingung yang mana wajib yang mana sunnah. Perlu diketahui ketika kita melakukan sesuatu yang wajib dan ternyata kita tidak meyakini bahwa itu wajib atau kita mengatakan itu sunnah, itu tidak sah. Katakanlah sholat subuh. Sholat subuh itu wajib. Tapi ketika kita melakukan sholat subuh dan kita nggak meyakini subuh itu wajib, itu sholat kita nggak sah. Makanya ketika antum cuci wajah misalnya, kemudian antum katakan cuci wajah itu sesuatu yang sunnah, tidak wajib, maka cuci wajah itu tidak sah dan wudhu kita nggak sah dan sholat kita nggak sah. Nah, bagaimana solusinya bagi para awam ketika kita mengajarkan awam? Nggak apa-apa, bilang aja ini sifat sholat Nabi. Nggak usah ditafsir mana wajib mana sunnah. Katakan saya semua wajib. Dan begitu kita pelajari dulu ketika kita kecil. Kita belajar cuci tangan, kumur-kumur, apa semua itu udah lakukan aja. Yakini semua wajib. Kalau kita yakin semua wajib, maka yang sunnah akan terilhak, akan masuk. Tapi kalau kita yakini semua sunnah, bagian yang wajib tidak akan sah.
Seperti itu. Wallahu alam. Sebentar, Ana izin sedikit. Ada telepon. Afwan, tadi ada paman Ana menelpon. Jadi, taib. Jadi itu tadi bahwa fardhu wudu ada 6 dan selainnya itu maksudnya sunnah dan mencukupkan dengan 6 yang tadi atau dengan 4 gerakan dan bersama niat dan tertib itu sudah sah wudunya. Walaupun makruh kita wudu hanya sebatas furut-furutnya aja gitu. Hmm. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kemudian di sini ya butuh lebih serius eh, apa Ana harap semua sudah pegang catatan karena pembahasan air itu pembahasan yang begitu penting ya. Begitu penting dan ada tafsilan yang Ana nggak tahu mungkin susah untuk mendapatkannya lagi nanti kan. Ana harap semua mencatatnya dengan baik. Bismillah qala rahimahullahu taala fi ahkamil ma. Al ma'u qalilun wa katsir fal qalil ma duna al qullataini wal katsir qullataini fa aksar.
Air itu ada yang sedikit dan ada yang banyak. Dan apa yang kapan dikatakan air itu sedikit? Air dikatakan sedikit apa yang kurang dari kulatain, ya. Kulatain. Dan yang banyak dikata adalah yang kulatain dan lebih, ya. Berapa kulatain itu? Para ulama berselisih pendapat. Ya. Ada yang mengatakan 206 liter, ada yang mengatakan 240 sekian. Wallahu taala ala wa alam, kita bisa katakan 200, ya. Agar mudah diingat, katakan saya 200 liter. Kalau tidak salah di eh, Bayan Ta'rif itu salah satu mualifnya pernah mengatakan wal ahzu bil aksari ahwat, ya. Ambil yang terbanyak itu lebih aman, ya. Ya. Apa konsekuensi ketika air itu sedikit dan air itu banyak? Ya. Air air sedikit dan banyak ini, ikhwan, a'azanillahu wa iyyakum, itu diistinbatkan oleh para ulama dari beberapa hadis, ya. Jadi kalau antum lihat di hadis Kitab Thaharah di Bulughul Maram, itu antara hadis pertama, kedua, ketiga, keempat itu saling saling mentahsiskan satu sama lain. Yang akhirnya dari hadis yang ada itu para ulama mengambil kesimpulan membagi air-air, ya. Dari segi banyak ada banyak dan sedikit, dan dari segi sifat ada suci, ya, yang kita suci, ada yang suci saja tidak mensucikan yang kita katakan tohir, ada yang suci lagi mensucikan itu yang kita katakan tohur, dan ada najis, ya. Dan air, ya, yang bisa kita gunakan untuk berwudu atau bersuci secara umum itu hanya air yang tahur, air yang suci lagi mensucikan. Nah, di bab inilah kita akan membahas bagaimana yang mana yang dikatakan air 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 suci, yang mana dikatakan air najis, kapan dikatakan air suci tidak mensucikan. Mari kita bahas, ya. Pertama, air ada yang banyak, ada yang sedikit, ya. Yang banyak adalah yang lebih dari 2 kula atau kita katakan lebih dari 200 liter. Yang sedikit adalah yang di bawah 200 liter. Air yang suci lagi mensucikan atau tohur itu adalah air mutlak, ya. Atau ma'ul mutlak. Ma'ul mutlak. Ma'ul mutlak kalau di Fathul Qorib itu disebut apa? Kullu ma nazala minas sama au naba'a minal ard ala asli hilqatihi. Ya. Jadi apa-apa yang turun dari langit atau memancar dari bumi ala asli hilqatihi, dalam bentuk sebagaimana ia diciptakan. Ya. Walaupun mungkin hatta kalau misalnya hujan tuh turunnya warna kuning, apakah dia tetap suci lagi mensucikan? Iya, karena masih air murni. Kemudian di matan goyah itu kan dijadikan 7, ya. Ma'un bi'rin, ma'ul aini, wa ma'ul bahri, wa ma'ul salji, dan lain-lain. Sebenarnya kembali lagi ke sifatnya. Selama dia tuh air murni yang turun dari langit, atau keluar dari memancar dari bumi, dan tetap dalam sifat aslinya, maka dikatakan itulah ma'ul mutlak, ya. Atau dengan takrif yang lain, kita bisa katakan ma'ul mutlak huwaladzi eh kullu ya, kullu ma yutlaqu alaihi ismul ma bila qaidin lazimin inda ahli lisani wal urfi. Ya. Jadi air mutlak adalah air yang semua semua jenis cairan yang orang-orang mengatakan dia itu air tanpa ada qaid lazim. Ya. Tanpa ada qaid lazim. Maksudnya apa? Orang cuma bilang ini air, tidak ada, tidak dikatakan air sirup, tidak dikatakan air teh, inda ahli lisani wal urfi oleh para pakar lugah dan para pakar fikih. Ya. Nah, asal air semuanya adalah tohir selama dia tidak tercampur dengan apa-apa, selama dia masih menjadi air mutlak, ya. Ima ada yang turun dari langit atau memancar dari bumi. Kapan dia menjadi kemudian hilang sifat tohuriahnya, ya? Jadi semua air mutlak itu memiliki sifat tohuriah atau kita katakan sifat mensucikan. Bisa kita gunakan untuk bersuci, untuk berwudu dan lain-lain, ya. Nah, kapan dia menjadi ma'un tohir? Ya. Ma'un tohir atau ma' yang kita katakan ma suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, tidak bisa digunakan untuk wudhu, ada dua, ya. Ada dua. Yang pertama adalah
dia tercampur dengan campuran yang mengubah sifatnya. Ya. Tagoyur bitagoyur, tagoyaro bitagoyurin fahish. Ya. Katakanlah ada yang air botol lah 1 liter. Kemudian kita masukin sirup. Sampai mungkin warna dan atau rasanya berubah. Maka ketika itu air itu menjadi air sirup lagi. Sudah tidak dengan air mutlak. Ketika itu air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi begitu air itu berubah, sifatnya itu berubah, ima salah satu dari 3 sifat air, ya kan ada warna, bau, dan rasa. Ya. Kalau salah satunya berubah, maka air itu menjadi tohir. Kehilangan sifat tohuriyah. Kehilangan sifat mensucikan. Tidak bisa untuk digunakan bersuci. Tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas. Ya. Dan syaratnya adalah air itu benar-benar tercampur. Ya. Kalau misalnya eh, katakan itu minyak. Ya. Apakah minyak bercampur dengan air? Tidak. Karena minyak pasti akan terpisah. Maka ketika itu mujawir, kita katakan mujawir. Maka airnya tetap menjadi air suci. Ya. Jadi kapan dia bisa menjadi suci tidak mensucikan? Adalah ketika dia tercampur dengan sesuatu yang lain. Dan perubahannya itu perubahan yang fahish. Yang sampai kelihatan perubahannya. Ima itu dari baunya atau rasanya atau warnanya. Ya. Kemungkinan yang kedua apa? Ada namanya mustakmal. Ya. Mustakmal adalah mastu'mila fi fardhi taharah wal fasla minal adu. Ya. Wa huwa qalil. Nah, ini koid-koidnya. Ada 3. Ya. Jadi mustakmal adalah air yang syarat pertama adalah sudah digunakan untuk fardhi taharah. Sudah digunakan untuk taharah yang wajib. Ya. Kenapa? Kenapa air itu menjadi mustakmal? Sebagaimana yang kita jelaskan kemarin. Oh, kita belum jelaskan. Afwan. Ketika kita wudhu, ya, itu hakikatnya kita mengangkat hadas asgor. Kita mengangkat hadas asgor. Kita tahu bahwa hadas itu ada 2. Hadas asgor, hadas akbar. Hadas, maknanya adalah amrun i'tibari yaqa'u fi a'dha'il wudu yamna'u min sihhati shalah haitsu la murakhis. Oke, dipahami baik-baik. Hadas adalah sesuatu yang i'tibari. Apa itu maksudnya sesuatu yang i'tibari? I'tibar itu lawannya hisi. Hisi adalah sesuatu yang bisa kita pegang atau lihat atau kita rasakan dengan 4 panca indera, 5 panca indera. 5 itu itibari lawannya hisi. Maknanya apa? Dia adalah sesuatu yang ada tapi tidak bisa dilihat. Itu pertama, itu hadas. Hadas adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dipegang dan lain-lainnya. Di mana terletak hadas itu? Amru itu ya fi a'dha'il wudu. Kalau hadas asghar ya fi a'dha'il wudu, kalau hadas akbar ya fil badan. Maksudnya apa? Hadas asghar, hadas yang mewajibkan kita untuk wudu itu terletak di anggota-anggota wudhu kita. Jadi hakikatnya di anggota wudhu itu ketika kita hadas kecil seperti misalnya kencing, itu di anggota wudhu kita tuh ada hadas. Jadi kencing itu bukan hadas kecil, tapi menyebabkan adanya hadas kecil. Jadi begitu ada hadas kecil di anggota tubuh, ya, keberadaan hadas di anggota tubuh kita itu yamna'u min sihhatis shalah. Menghalangi kita untuk bisa sah sholat. Itulah kenapa wajib wudhu. Kenapa wajib wudhu? Karena ketika kita kencing, hadas asgor muncul di anggota wudhu kita. Nah, selama ada hadas asgor di anggota wudhu kita tidak bisa sah sholat. Kecuali haitsulah murahis, kecuali ada rukhsah. Seperti misalnya nanti tayamum dan lain-lain, itu keluar dari adah. Kita tidak akan membahas ke sana. Itulah hadas. Kalau hadas akbar sama juga. Amrul i'tibari yaqau fil badan. Karena hadas akbar itu seperti junub misalnya atau inqitaul haid, itu terletak di seluruh badan. Jadi seluruh badan kita ada hadasnya. Makanya harus mandi dan membasuh semuanya untuk mengangkat hadas tersebut. Dan hal-hal ini itu diambil oleh para ulama dari hadis-hadis yang di kitab-kitab di Bulughul Maram itu ada di kitab Thaharah. Misalnya kayak la yaktasil ahadukum fi ma'in rokit wa huwa junub. Kenapa tidak boleh orang mandi junub di ma'in rokit? Karena ada hadas yang nanti menjadikan air tersebut menjadi air mustakmal. Nah, makanya sekarang kita kembali ke ma'ul mustakmal.
Makanya kenapa mustamal itu adalah mastumila fi fardhi thaharah, ya. Kenapa dikatakan apa yang digunakan setelah tohara yang wajib? Karena kalau tohara sunnah, misalnya kita sudah wudhu, kemudian kita cuma wudhu aja karena mau tajdidul wudhu dan itu sunnah, maka ketika itu tidak menjadikan air itu mustakmal karena itu tidak mengangkat hadas. Ya. Mak mustakmal menjadi mak mustakmal karena mengandung hadas asgor. Ya. Jadi begitu kita wudhu, hadas asgor itu terangkat dengan air wudhu. Nah, air wudhu yang sudah digunakan berwudhu ini menjadi mak mustakmal. Ya. Mak mustakmal karena apa? Karena ada hadas asgor. Jadi mak mustakmal adalah apa yang digunakan untuk mencuci anggota mencuci apa bersuci yang wajib wal fasala minal adu dan sudah terpisah dari sudah terjatuh dari anggota tubuh. Kalau misalnya masih di tangan belum dikatakan mustakmal. Kalau dia sudah lepas dari tangan barulah dikatakan mustakmal. Wa huwa qalil dan airnya sedikit. Kalau misalnya kita berwudu di kolam, ya, kolam kan airnya banyak tuh. Kolamnya airnya banyak, lebih dari kulatain, lebih dari 200 liter. Maka air tersebut tidak akan menjadi mustakmal. Mau banyak orang wudu di sana tidak akan menjadi mustakmal. Air mustakmal hanya bisa menjadi mustakmal kalau airnya sedikit. Jadi ada tiga tadi koidnya. Pertama, airnya sudah digunakan untuk bersuci yang wajib. Kemudian yang kedua adalah sudah terpisah dari anggota tubuh. Kemudian yang ketiga, airnya air sedikit, bukan air banyak. Ya. Itulah mau mustakmal. Kemudian ya itu tadi sifat air yang kedua. Tadi kita sudah bahas tentang air tahur yang bisa digunakan untuk bersuci, yaitu apa-apa yang ala aslil kotihi, air atau ma'um mutlak. Kemudian kita sudah bahas air yang suci tapi tidak mensucikan, itu ada dua, yaitu ma khalatahu minat tahiroh, apa-apa yang sudah tercampur dengan sesuatu yang suci, dan tagoyurin fahish, yaitu berubah dengan perubahan yang terlihat, yang perubahan yang jelas. Kemudian jenis kedua dari ma'un tohir adalah ma'un mustakmal. Tadi kita sudah bahas. Kemudian ada air yang ketiga. Air ma'un najis. Ya. Ma'un najis. Ma'un najis. Apa yang dikatakan ma'un najis? Ma'un najis adalah air yang tercampur padanya sesuatu yang najis. Nah, apakah mutlak dengan tercampurnya sesuatu yang najis itu air tersebut menjadi najis? Kita rinci. Pertama, kalau airnya sedikit di bawah 200 liter tadi, bimujarot kena sedikit aja eh, dari najis, katakanlah ada air satu satu ember ya, satu ember itu tidak masuk tidak sampai 200 liter karena 200 liter itu sangat banyak. Terkena satu tetes kencing, maka serta-merta ketika itu air tersebut menjadi najis. Satu ember itu menjadi najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, kalau ternyata airnya itu kalau airnya sedikit, kalau airnya banyak di atas 200 liter, nah, maka ketika dia kena najis, dia tidak menjadi serta-merta menjadi najis. Harus ada perubahan. Ya. Katakanlah air kolam kena kencing, tidak menjadi najis. Kalau ternyata nanti berubah dengan kencing itu dia berubah warnanya, barulah menjadi najis. Ya. Oke, kita baca dulu matanya. Kalau rahimahullah taala al-ma'u qalilun wa katsir fal qalilu maduna kullatain wal katsiru kullatani fa aksar. Al-qalil, ini tadi kita sudah bahas. Al-qalil yatanajjasu bi wuqu'in najasa fihi wa illam yataghayyar. Ini. Kalau airnya sedikit, dia menjadi najis dengan hanya tertimpa sebuah najis walaupun tidak ada berubah apapun. Ya. Air satu ember, tidak sampai 200 liter, tidak sampai kulatain, kena satu tetes kencing misalnya. Najis dia, secara otomatis jadi najis. Tanpa harus dilihat, berubah nggak warnanya, berubah nggak baunya, berubah nggak rasanya, nggak perlu. Kemudian wal ma'ul katsir la yatanajjas illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Adapun kalau airnya banyak maka kita lihat. Kalau dia tertimpa najis dan tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya maka dia tetap menjadi suci. Baik, sampai sini ada pertanyaan karena qadarullah ana kurang sehat. Ana rasa pertemuan hari ini kita cukupkan di ahkamul miyah atau hukum-hukum air ahkamul ma. Jadi ringkasnya bahwa air itu ada tohur, tohir, dan najis. Tohur itu yang suci lagi mensucikan, dan dia adalah air yang keluar turun dari langit atau memancar dari bumi, dan tetap dalam keadaan diciptakannya. Kemudian yang kedua adalah ma'un tohir, itu menjadi dua. Ada ma khalatahu minat tohiroti, wa tagayyara bi taghayyurin fahish. Kemudian yang kedua ada ma mustakmal. Kemudian yang terakhir ketiga ma najis. Ya. Itu harus diketahui semua.
Dan air ada yang sedikit, ada yang banyak. Air yang banyak itu yang di atas 2 kula atau kita katakan di atas 200 liter. Kemudian air sedikit itu yang di bawah dari itu. Wallahu taala ala wa alam. Ada pertanyaan di sini? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau air kaporit, ya, kalau air kolam yang campur dengan kaporit, air kolam yang dicampur kaporit, itu kita lihat. Ya. Kaporit itu suci, ya. Jadi tidak mungkin menjadi air najis, ya kan? Berarti kemungkinannya sisa tohur atau tohir. Nah, sekarang syarat menjadi air tohir itu adalah berubah dengan perubahan yang yang jelas, yang fahish, ya. Perubahan yang jelas yang sampai orang tuh tidak lagi mengatakan air itu menjadi air. Contoh sirup. Ketika sirup sudah dicampur sampai berubah menjadi sirup, tidak ada lagi yang akan mengatakan ini air. Orang akan mengatakan ini sirup atau ini air sirup, ya. Tidak ada yang mengatakan itu air mutlak, ya. Nah, sekarang kalau kita menggunakan kaporit di air kolam, kita taruh kaporit, apakah orang akan mengatakan itu air kaporit? Tidak ada. Tidak ada yang mengatakan air kaporit. Itu akan tetap menjadi air. Ya. Kecuali kalau ternyata kaporit itu sampai mengubah bau air kolam itu menjadi bau kaporit yang keras, ya. Yang jelas sudah menjadi bau kaporit saking banyaknya kaporit di dalamnya, maka ketika itu air itu menjadi air tohir dan tidak bisa lagi digunakan untuk berwudu. Ya. Tapi kebanyakan air-air kolam insya Allah tidak seperti itu, tidak sebanyak itu kaporitnya sampai mengubah baunya sampai benar-benar bau kaporit. Walaupun sekarang ada bau kaporit, tapi tidak sejelas itu. Dan orang-orang masih mengatakannya dia air mutlak, maka air kolam kita katakan bisa digunakan untuk berwudu. Wallahu a'lam. Kalau air belerang di gunung, ya, baunya amis tuh. Apakah boleh dipakai berwudu? Boleh, karena memang seperti itu dia datangnya memang air belerang memang baunya seperti itu, bukan diubah. Jadi apapun yang keluar dari bumi, bagaimanapun sifatnya, yang penting masih murni seperti itu, maka kita katakan air tersebut tetap suci. Wallahu taala ala wa alam. Ada pertanyaan? Kalau ada misalnya masukan, mungkin penjelasannya kurang jelas atau kenapa, atau terlalu cepat dan lain-lainnya, silakan di chat, ya. Silakan di chat. Bagaimana, ada pertanyaan sejauh ini? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ini cukup, ya. Qadarullah kita tidak sampai jam 9.30, cuma sampai jam 9. Insya Allah kita bertemu lagi di hari Sabtu malam, ya. Kita masuk ke bab gusel. Jazakumullah khairan katsira atas atensinya. Kita, kalau ada pertanyaan nanti mungkin bisa lewat chat saja. Kalau tidak ada pertanyaan di sini, kita cukup sempurnakan majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullah khairan katsira. Ada pertanyaan ini. Oh, enggak ada. Jazakumullah khairan katsira. Ana izin akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.